Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Kami akan membawakan materi penggunaan informasi akuntansi diferensial dalam pengambilan keputusan investasi. Sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Lian. Saya Dita Olivia Rizky. Saya Silvan Sajang Silva. Saya Kristina Yuni. Selamat menyaksikan presentasi kami. Kemudian saya akan membahas materi tentang investasi terlebih dahulu. Investasi adalah pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk menghasilkan laba di masa yang akan datang. Investasi merupakan kegiatan menanamkan modal dalam bentuk uang atau aset dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Dalam penggantian atau penambahan kapasitas pabrik misalnya, dana yang sudah ditanamkan akan terikat dalam jangka waktu yang panjang, sehingga perputaran dana tersebut kembali menjadi uang tunai tidak dapat terjadi dalam waktu 1 atau 2 tahun, tetapi dalam jangka waktu yang lama. Kemudian ada jenis-jenis investasi. Terdapat 4 jenis investasi, yaitu investasi yang tidak menghasilkan laba, investasi yang tidak dapat diukur labanya, investasi penggantian mesin dan equipment, dan yang terakhir ada investasi perluasan usaha. Investasi yang tidak menghasilkan laba. Investasi yang jenis ini timbul karena adanya peraturan dari pemerintah atau karena syarat-syarat kontrak yang telah disetujui yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan tanpa mempertimbangkan laba atau rugi. Misalnya karena air limbah yang telah digunakan dalam proses produksi, jika dialirkan keluar pabrik akan mengakibatkan timbulnya pencemaran lingkungan, maka pemerintah mewajibkan perusahaan untuk memasangkan instalasi pembersihan air limbah sebelum air tersebut dibuang keluar pabrik. Karena sifatnya merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, maka investasi jenis ini tidak memerlukan pertimbangan ekonomis sebagai kriteria untuk mengukur perlu tidaknya pengeluaran tersebut. Kemudian ada investasi yang tidak diukur labanya. Investasi ini dimaksud untuk menaikkan laba, namun laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Kemudian ada investasi dalam penggantian mesin dan equipment. Investasi jenis ini meliputi pengeluaran untuk penggantian mesin dan equipment yang ada. Investasi ini dilakukan apabila biaya operasi mesin dan equipment lama lebih besar dibandingkan dengan laba operasi mesin dan equipment baru, atau produktivitasnya tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan. Kemudian ada investasi dalam perluasan usaha. Investasi jenis ini merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Tambahan kapasitas akan memerlukan aktiva diferensial yang berupa tambahan pendapatan serta memerlukan biaya diferensial yang berupa tambahan biaya karena tambahan kapasitas. Kemudian ada informasi akuntansi manajemen. Dalam pengambilan keputusan investasi, manajemen memerlukan informasi akuntansi manajemen yang berupa aktiva penuh, pendapatan penuh, dan biaya penuh masa yang akan datang. Informasi aktiva penuh memberikan ukuran berapa jumlah dana yang akan ditanamkan pada proyek atau kegiatan tertentu, sedangkan pendapatan dan biaya penuh masa yang akan datang memberikan ukuran tingkat kemampuan menghasilkan laba dari investasi dalam proyek atau kegiatan yang akan direncanakan tersebut dalam pengambilan keputusan informasi tertentu. Kemudian ada pajak penghasilan dan keputusan investasi. Karena keputusan investasi didasarkan pada arus kas, maka pajak atas laba atau pajak penghasilan merupakan unsur informasi yang penting yang akan ikut dipertimbangkan dalam perhitungan arus kas untuk pengambilan keputusan investasi. Jika suatu usulan investasi diperkirakan akan mengakibatkan penghematan biaya atau penambahan pendapatan, maka di sisi lain biaya diferensial atau tambahan pendapatan diferensial ini akan mengakibatkan timbulnya laba diferensial yang akan menyebabkan tambahan pajak penghasilan yang akan dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu, di dalam
memperhitungkan arus kas keluar dari investasi, perlu diperhitungkan pula tambahan atau pengurangan pajak yang harus dibayar akibat adanya penghematan biaya atau tambahan pendapatan tersebut. Kemudian ada investasi dan pajak penghasilan. Dalam penggantian aktiva tetap, perusahaan akan memiliki biaya kesempatan memperoleh arus kas masuk dari penjualan aktiva tetap lama dan kemudian memperoleh laba atau menderita kerugian dari penjualan aktiva tetap lama tersebut. Laba yang diperoleh dari penjualan aktiva tetap lama juga dikenakan pajak penghasilan. Oleh karena itu, dampak pajak penghasilan akibat laba atau rugi penjualan aktiva tetap yang harus diperhitungkan pula dalam penentuan arus kas. Dalam investasi penggantian aktiva tetap, nilai buku aktiva tetap yang diganti merupakan kos aktiva tetap yang belum didepresiasi. Nilai buku aktiva tetap yang diganti merupakan biaya yang terbenam tapi karena bertahun-tahun berikutnya tidak lagi akan terbebani biaya depresiasi aktiva tetap yang diganti tersebut, dan hal ini akan mempunyai akibat terhadap pembayaran pajak penghasilan. Maka dalam keputusan penggantian aktiva tetap, nilai buku harus dipertimbangkan dalam memperhitungkan dalam dampak pajak. Hal ini tidak berarti bahwa nilai buku aktiva tetap tersebut relevan dengan keputusan yang akan diambil, melainkan dampak pajaklah yang relevan untuk memperhitungkan arus kas dari investasi. Sekian dari saya serahkan presentasinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kriteria penilaian investasi. Dalam pemilihan usul investasi, manajemen memerlukan informasi akuntansi diferensial sebagai salah satu dasar penting untuk menentukan pilihan investasi. Informasi diferensial tersebut dimasukkan ke dalam model pengambilan keputusan yang berupa kriteria penilaian investasi untuk memungkinkan manajemen memiliki investasi yang terbaik di antara alternatif yang tersedia. Penggunaan informasi akuntansi diferensial untuk memilih usulan investasi dengan menggunakan berbagai pengambilan keputusan pemilihan investasi. Dalam keputusan pengambilan aktiva tetap, informasi akuntansi diferensial yang dipertimbangkan adalah aktiva tetap. Dalam keputusan penggantian aktiva tetap yang didasarkan pada pertimbangan penghematan biaya, informasi akuntansi diferensial yang dipertimbangkan adalah biaya diferensial. Selanjutnya, metode penilaian perlu atau tidak suatu investasi. Yang pertama ada payback method, yang kedua ada average return on investment, yang ketiga ada present value, dan keempat ada discount cash flow. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang payback method. Dalam payback method, faktor yang menentukan penerimaan atau penolakan suatu investasi adalah jangka waktu pengembalian investasi. Payback method bukan merupakan pengukuran kemampuan menghasilkan laba atau profitability suatu investasi, tetapi mengukur jangka waktu pengembalian investasi. Ada dua rumus yang dapat digunakan dalam perhitungan payback method dalam tahun yang pertama yang belum memperhitungkan unsur pajak penghasilan dengan membandingkan investasi dengan laba tunai rata-rata per tahun. Yang kedua yang memperhitungkan unsur pajak penghasilan dengan membandingkan investasi dengan kas masuk bersih. Dalam payback method ada kebaikan dan kelemahan. Kebaikan yang pertama, untuk investasi yang besar risikonya dan sulit untuk diperkirakan, maka tes ini dapat mengetahui jangka waktu yang diperlukan untuk pengembalian investasi. Yang kedua, metode ini dapat digunakan untuk menilai dua proyek investasi yang mempunyai rate of return dan risiko yang sama, sehingga dapat dipilih investasi yang jangka waktu pengembaliannya lebih cepat. Yang ketiga, metode ini merupakan alat sederhana untuk memilih usulan-usulan investasi sebelum meningkat ke penilaian lebih lanjut. Dengan mempertimbangkan kemampuan investasi untuk menghasilkan laba seperti dalam present value method dan discount cash flow method. Kelemahan dari payback method yang pertama, metode ini tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Karena daya perubahan tenaga beli uang, maka nilai uang yang diterima sekarang lebih besar bila dibandingkan dengan jika uang tersebut diterima di masa yang akan datang.
Yang kedua, metode ini tidak memperlihatkan pendapatan selanjutnya setelah investasi pokok diterima. Metode ini tidak memperhitungkan laba dalam pengembalian investasi pokok jika suatu investasi dinilai tidak memenuhi syarat. Menurut metode ini, belum tentu tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba. Ini adalah metode rata-rata kembalian investasi atau average return on investment. Sering metode ini disebut accounting method atau financial statement method karena dalam perhitungan yang digunakan angka laba akuntansi atau accounting profit. Perhitungan rata-rata kembali investasi dapat diukur dengan membandingkan laba sesudah pajak dengan rata-rata investasi. Kriteria pemilihan investasi dengan menggunakan metode ini adalah yang pertama, suatu investasi akan diterima jika tarif kembali investasi dapat memenuhi batasan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak perusahaan. Yang kedua, jika pengambilan keputusan belum memiliki batas tarif kembalian investasi, maka dari beberapa investasi yang diusulkan dipilih adalah yang memberi tingkat kembalian yang lebih besar. Kebaikan dari metode rata-rata kembali investasi adalah metode ini telah memperhitungkan arus kas selama umur proyek investasi. Kelemahan dari metode rata-rata kembali investasi yang pertama, tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Yang kedua, dipengaruhi oleh penggunaan metode depresiasi. Yang ketiga, dalam metode ini tidak dapat diterapkan jika investasi dilakukan dalam beberapa tahap. Selanjutnya adalah present value method. Metode ini telah memperhitungkan nilai waktu dari uang. Dalam keputusan penambahan aktiva tetap, informasi akuntansi manajemen yang dipertimbangkan adalah besarnya selisih antara pendapatan diferensial dengan biaya diferensial, serta dampak pajak penghasilan sebagai akibat dari adanya pendapatan diferensial dan biaya diferensial selama umur manfaat aktiva tetap tersebut. Kemudian dinilai tunaikan dengan tarif pengembalian tertentu. Jika jumlah nilai tunai tersebut lebih besar dari aktiva diferensial, usulan investasi tersebut dianggap menguntungkan, sedangkan jika jumlah nilai tunai tersebut lebih rendah dari diferensial, usulan investasi tersebut dianggap tidak menguntungkan. Dalam keputusan pengambilan aktiva tetap yang didasarkan pada pertimbangan penghematan biaya, informasi akuntansi diferensial yang dipertimbangkan adalah biaya diferensial tunai yang merupakan penghematan biaya operasi tunai di masa yang akan datang sebagai akibat dari penggantian aktiva tersebut. Jika jumlah nilai tunai tersebut lebih besar dari aktiva diferensial, usulan investasi tersebut dianggap menguntungkan. Sedangkan jika jumlah nilai tunai tersebut lebih rendah dari aktiva diferensial, usulan investasi tersebut dianggap tidak menguntungkan. Kebaikan dari present value method yang pertama, metode ini memperhitungkan nilai waktu uang. Yang kedua, dalam present value method, semua arus kas selama umur proyek investasi diperhitungkan dalam pengambilan keputusan investasi. Kelemahan dari present value method yang pertama, membutuhkan perhitungan yang cermat dalam menentukan tarif kembalian investasi. Yang kedua, dalam membandingkan dua proyek investasi yang tidak sama jumlah investasi yang ditanamkan di dalamnya, nilai tunai arus kas bersih dalam rupiah tidak dapat dipakai sebagai pedoman. Yang terakhir ada discount cash flow method. Pada dasarnya discount cash flow method sama dengan present value method. Keduanya sama-sama memperhitungkan nilai waktu dari uang. Bedanya, pada present value method, tarif kembalian atau rate of return sudah ditentukan lebih dahulu sebagai tarif kembalian, sedangkan dalam discount cash flow method, justru tarif kembalian ini dihitung sebagai dasar menerima atau menolak suatu usulan investasi. Discount cash flow method mencari pada tarif kembalian berapa arus kas masuk bersih harus dinilai tunaikan agar investasi yang ditanamkan dapat tertutup. Penentuan tarif kembalian tersebut dilakukan dengan metode coba-coba atau trial and error. Dengan cara yang pertama, mencari nilai tunai arus kas masuk bersih pada tarif kembalian yang dipilih secara sembarang di atas atau di bawah tarif kembalian investasi yang diharapkan. Yang kedua, menginterpolasikan kedua tarif kembalian tersebut untuk mendapatkan tarif kembalian sesungguhnya. Selanjutnya, asumsi yang melandasi present value method dan discount cash flow method. Ada dua asumsi yang mendasari perhitungan nilai tunai bersih atau net present value dalam present value method dan tarif kembalian investasi dengan menggunakan discount cash flow method. Yang pertama, semua arus kas dianggap terjadi pada akhir periode.
Dalam kenyataannya, kas diterima dan dikeluarkan oleh perusahaan sepanjang periode, namun untuk menyederhanakan perhitungannya, arus kas dianggap terjadi pada akhir periode. Yang kedua, semua arus kas yang dihasilkan oleh investasi dianggap segera ditanamkan kembali ke proyek yang lain, yang menghasilkan tarif kembali yang besar, paling tidak sama dengan tarif kembalian investasi proyek yang pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biaya modal atau cost of capital. Biaya modal atau cost of capital adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang berasal dari hutang, saham preferen, maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi. Ada dua tipe keputusan pokok yang dilakukan manajemen puncak dalam penyusunan anggaran investasi, yaitu yang pertama, keputusan pembelanjaan atau financing decision, kemudian yang kedua adalah keputusan investasi atau investment decision. Keputusan pembelanjaan menyangkut pemilihan sumber pembelanjaan, sedangkan keputusan investasi menyangkut penggunaan modal yang tersedia. Keputusan investasi sangat erat hubungannya dengan keputusan pembelanjaan. Dana tidak akan ditanamkan sebelum pertama kali diperoleh, sebaliknya tidak ada gunanya memperoleh dana jika tidak tahu menguntungkan tidaknya investasi yang hendak dilakukan. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran investasi, kedua macam keputusan ini harus dipertimbangkan secara bijaksana dan terpisah oleh manajemen. Ada dua pengertian biaya modal. Yang pertama, biaya modal khusus atau specific cost of capital. Kemudian yang kedua adalah biaya modal rata-rata atau average cost of capital. Biaya modal khusus yaitu biaya yang berhubungan dengan sumber pembelanjaan tertentu pada saat tertentu. Kemudian untuk biaya modal rata-rata yaitu rata-rata tertimbang berbagai modal biaya khusus pada saat tertentu. Ada 3 penentuan biaya modal khusus yang akan dibahas. Yang pertama, biaya modal pinjaman atau cost of debt, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk meminjam termasuk suku bunga yang dibayarkan dan biaya lain yang terkait dengan utang. Biaya modal pinjaman dihitung dengan cara menentukan tarif bunga efektif setelah pajak, karena bunga modal pinjaman yang dikeluarkan perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan untuk penentuan laba kena pajak. Maka pembayaran bunga pinjaman akan menimbulkan penghematan pajak. Kemudian yang kedua adalah biaya modal saham istimewa atau cost of preference stock, yaitu tingkat keuntungan yang diharapkan ini adalah biaya yang harus dibayarkan perusahaan untuk mendapatkan dana dari penerbitan saham istimewa yang digunakan untuk membiayai investasi atau operasi perusahaan. Biaya modal saham istimewa atau cost of preference stock dihitung dengan cara membagi dividen saham istimewa dengan harga pasarnya saat kini. Kemudian yang ketiga adalah biaya modal saham biasa atau cost of common equity, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan oleh investor yang berinvestasi pada saham biasa perusahaan. Jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham adalah tidak tetap, tergantung besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan dan juga tergantung tersedianya kas. Kemudian ada biaya modal rata-rata atau average cost of capital. Biaya modal rata-rata ini dihitung dari berbagai modal khusus atau specific cost of capital dengan menggunakan angka penimbang sebesar proporsi tiap-tiap sumber pembelanjaan dalam total investasi yang dilakukan. Pengambilan keputusan investasi dalam lingkungan manufaktur maju. Kecermatan informasi dalam akuntansi manajemen sangat dibutuhkan oleh manajemen dalam lingkungan manufaktur maju dalam. Yang pertama, penentuan besarnya investasi. Yang kedua, penaksiran besarnya arus kas masuk selama umur investasi. Yang ketiga, penentuan besarnya nilai residu. Yang keempat, penentuan besarnya diskon air. Yang pertama, penentuan besarnya investasi. Investasi dalam lingkungan manufaktur maju berwujud penggantian mesin-mesin lama dengan mesin-mesin baru yang dikendalikan dengan komputer atau berupa perluasan usaha dengan menambahkan mesin-mesin berteknologi maju yang dikendalikan dengan komputer. Yang kedua, penafsiran arus kas. Dalam lingkungan manufaktur tradisional, penafsiran arus kas masuk didasarkan atas manfaat berwujud. Manfaat berwujud itu seperti apa?
itu seperti penghematan tenaga kerja, tenaga listrik, sisa bahan. Sedangkan manfaat tak berwujud dan penghematan tidak langsung atau indirect saving tidak diperhitungkan. Tetapi teman-teman, dalam lingkungan manufaktur maju justru manfaat tak berwujud dan penghematan tidak langsung ini menjadi signifikan dan harus diperhitungkan dalam penafsiran arus kas masuk. Yang ketiga adalah nilai residu. Nah, teman-teman yang harus kalian tahu, nilai residu itu sering diabaikan dalam pengambilan keputusan investasi. Mengapa begitu? Alasannya karena jumlah itu tidak pasti, tetapi nilai residu yang diabaikan kemungkinan akan berdampak sama keputusan investasi. Nah, karena jumlah nilai residu yang tidak punya kepastian, disarankan dengan menggunakan analisis yang namanya analisis sensitivitas. Yang terakhir adalah discount rate. Dalam teori, karena arus kas masa yang akan datang itu tidak pasti, untuk menghadapi ketidakpastian itu, pengambil keputusan investasi biasanya menggunakan discount rate yang lebih tinggi dari biaya modal perusahaan. Sekian dari kelompok kami, see you the next video, bye-bye.